masuk ke pembicara yang ketiga, Dr. Hermanto Triwono, hamil dengan komorbiditas di tengah pandemi. Silakan Dr. Hermanto. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ya suaranya? Ya, oke. Jadi tadi sudah Dr. Budi, Dr. Gala, Dr. Muhammad Ardian, kemudian Dr. Agus, Dr. Radit sudah menjelaskan secara lengkap. Saya nunut sedikit aja, 10 menit lah mungkin ya. Jadi yang pertama ini share ya, ini share screen. Oke, nah ya, dia hamil dengan COVID. Saya akan cari sumber dulu saya. Jadi saya akan nampilkan ini. Jadi saya ambil dari Bergela. Ini up to date Mei 14 ya, 2 hari yang lalu saya ambil. Itu sudah jelas bahwa yang dikatakan oleh Dr. Aditya tadi, perjalanannya seperti tidak hamil. Kemudian hati-hati dengan komorbiditas ya ini. Oh, enggak kelihatan ya? Oh, enggak masuk di. Oh, sik. Gini. Oh iya. Harus di-share juga ya. Oh, ini enggak keluar ya? Oh iya ya. Enggak usah ada. Jadi saya ambil dari pertama adalah dari up to date Bergela ya. Kemudian yang kedua saya ambil dari yang Guan ya. Ya enggak apa-apa. Guan ini yang paling banyak. Enggak nampak saya bilangnya aja, saya sebutkan. Jadi Guan ini paling banyak. Dan itu tidak pada wanita hamil, juga menyebutkan adanya komorbid. Jadi ada 2 paper yang saya ambil utamanya dari situ. Kita balik ke ini. Ya, saya mohon bantuan saja. Ini abstraknya. Ya, kesepakatan. Kita nanti ini akan banyak kontroversi, akan banyak perbedaan. Karena yang kita ketahui itu sedikit, yang tidak diketahui segini. Dan kita nanti bisa berdebat ini, banyak sekali. Perbedaan pendapat adalah sangat bagus. Tetap ada nanti yang tidak tahu kita. Seperti yang terjadi di SARS maupun di MERS. Ya. Kemudian ada perbedaan pendapat gini. Kalau saya nulis 66, orang di depan saya akan membaca 66. Jadi kita sepakat untuk tidak sepakat. Kemudian saya takut gini, ada 2 kematian ibu ini. Ini COVID ini mengubah pandangan kita tentang hamil ya. Jadi fokusnya berbeda. Jadi saya ingin kita harus tetap memandang hamil ini bahwa satu pengorbanan ibu, kemudian ada loh kehidupan dalam rahim, satu lagi masih ada bahwa kehidupan dalam rahim berpengaruh jangka panjang. Ini saya takut orang fokus di sini sampai lupa bahwa kita sedang menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Salah satu presiden yang lahir di 50 tahun lagi di era ini akan jadi presiden tahun 50 tahun lagi. Yang lahir di mungkin namanya Covida atau COVID. Ya. Kemudian WHO juga sudah lupa kalau lihat dirjennya begitu bahwa beliau 2016 positif pregnant and birth experience. Ini dengan adanya ini jadi saya khawatir jadi hilang ini ya. Positif artinya apa? Kendali di tangan ibu, bukan di tangan SPOK atau di tangan pengelola. Ini nampaknya jadi di tangan kita ini nantinya, bukan di tangan ibu lagi. Ya. Kemudian yang dilupakan juga adaptasi maternal. Tapi Dr. Gala sudah bilang bahwa ada perubahan imunologis yang luar biasa untuk mengakomodasi adanya separuh benda asing dari janin. Ya. Separuh dari janin kan punya bapak. Ini yang imunologis mungkin kita jadi mungkin Pak Adit, Pak Agus ini pakarnya lebih ke T helper 2. Ada bias ke sana. Nah, sehingga ada yang merugikan tapi juga ada yang menguntungkan. Nah, di sana ada istilah vulnerable dan susceptible. CDC dalam waktu 3 minggu mengubah kebijakannya dari
dimasukkan kehamilan sebagai vulnerable, 3 minggu kemudian dia menarik tidak memasukkan saya karena kasusnya ternyata baik-baik saja. Ya. Imunologi ya. Memang kenyataannya pada 4.000 yang diteliti oleh Guan itu laki-laki lebih banyak dari perempuan. Ya, jadi memang lebih selamat ibunya. Dan kalau ada komorbid baru ada kelainan. Ya. Yang kita bahas yang akan saya usulkan ini adalah tentang obesitas, kemudian diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Ya. Ini komorbid yang sudah dilaporkan. Diabetes. Ya ini yang mestinya tiap hari. Yang menarik ini ada airborne transmission ini mungkin ya, tidak cuma lewat, tapi airborne ada ini harus diterima ini. Ya, kemudian COVID umum sudah dibahas tadi, COVID hamil sudah dibahas. Ini yang tadi disebutkan oleh Dr. Aditya bahwa pada COVID-19 ini, gak ketok ini. Mortality-nya 0 dibanding SARS dan MERS. Ya. Mechanical ventilation-nya juga 2 dibanding 35 dan 41 pada SARS dan MERS. Jadi COVID ini pada wanita hamil nampaknya lebih aman. Nah dengan komorbid bagaimana? Preeklamsia ternyata progresnya tidak apa-apa. Preterm yang paling banyak dilaporkan, yang obstetris. Yang non obstetris, nah ini kanker ya, non small cell lung cancer itu sangat membuat, tadi Dr. Adit menyebutkan lebih cepat memburuk pada kasus kalau ada COVID hamil dengan kanker. Satu lagi dengan BMI. Kita sering melupakan ini ya, obes itu ternyata juga memperburuk. Hollier ini mantan Presiden ECOG sama ya. Kalau di UK yang disebutkan adalah penyakit jantung. Apakah lebih rentan? Satu-satunya yang bilang enggak ya CDC ini. ECOG dan Society of Maternal Fetal Medicine Amerika tetap sepakat bahwa kita masukkan hamil sebagai rentan saja. Meskipun selamat semua, ibunya baik sekali. Jadi pada algoritmanya yang disusun oleh bersama itu yang ditampilkan Dr. Adit, Dr. Gala dan Dr. Agus itu saya mohon ditambahkan kalau kita menjumpai wanita hamil positif itu cari komorbid dulu baru di sana. Kalau komorbidnya ada ditambahkan. Terus satu lagi ini psikologi. Ini stres loh semua ya. Stress without distress. Ini stress with distress pada petugas maupun pada ibunya sendiri. Mestinya kita melibatkan tim dari psikiatri atau psikologi dalam menangani ini. Mungkin sudah, saya kurang tahu. Ya, saya iri hati. Maaf ini dulu saya diperintahkan Pak Pujo membantu Pak Pujo. Ini sikap negara, masyarakat dan provider terhadap COVID ini luar biasa. Yang meninggal 991, kurang dari 1000. Pada waktu ini kalau ada 4 juta persalinan kematian ibu itu. Ada 4.000 tidak pernah sikapnya seperti ini. Jadi mohon maaf. Iri saya. Jadi mestinya kita sikapnya sama kepada ibu ini. Ini memang aneh Indonesia ini. Jadi NHIR ini dari USAID ini. Indonesia sudah bagus-bagus tapi ada 200.000 itu ya. Maternal ini 359 per 100.000 kelahiran itu di 2012 itu kalau 4 juta persalinan dari 14.000 yang meninggal. Tidak pernah masuk koran. Jadi sebagai take home message, mohon adaptasi maternal yang sangat menguntungkan janin, tapi membuat ibu dari vulnerable itu diakomodasi. Kita sering lupa, laki-laki sama dengan perempuan. Perempuan hamil sama dengan laki-laki. Itu terjadi di diabetes. WHO menyamakan screeningnya diabetes pada laki-laki dan perempuan hamil. Kemudian saya usul tetap kita ikut ECOG dan Maternal Fetal Medicine Society, jangan ikut CDC. Jadi menganggap bahwa wanita hamil tetap vulnerable. Kemudian kalau ini usul saya, jadi kalau kita menjumpai pasien hamil dengan
COVID, cari positif, cari komorbid dulu. Karena akan memperberat dan lebih cepat memperburuk. Ya. Jangan dilupakan ini menangani aspek psikologi. Ini sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hermanto. Ya, Dr. Hermanto ini memang sangat berusaha menyiapkan generasi ke depan ini menjadi generasi yang bagus melalui ibu-ibu hamil. Tapi memang dilemanya kita tidak hanya melihat risiko pada ibu hamil saja, tetapi yang juga kita lihat adalah potensi penularan yang ditemukan kalau seorang ibu hamil itu positif, ya, penularan baik ke lingkungannya maupun ke petugas tentunya. Ini yang jadi masalah kan, bahwa angka-angka ini terus bergerak, artinya penularan ini belum terpotong sama sekali. Kita masuk ke diskusi setengah jam, jadi mungkin kita bisa selesai lebih awal mungkin. Kalau ada tambahan nanti monggo silakan. Baik, silakan, ada pertanyaan untuk Dr. Hermanto, Dr. Aditya, dan Dr. Agus. Sebelum itu mungkin Dr. Aditya, ada Dr. Aspek hukum apabila pasien berbohong mengenai status COVID. Ada yang bisa menjawab ya? Pak Puce. Iya, nggak ada ya aspek hukumnya ya, gimana ya? Sebetulnya ya tergantung kemampuan kita untuk mengeksplorasi. Saya mencoba membuat kuesioner. Jadi pasien yang datang ke tempat saya suruh mengisi sendiri. Jadi ini juga mungkin pada saat dia mengisi itu mungkin berbeda. Tetapi kalau aspek hukumnya susah ya kita. Apakah dia berbohong? Apakah dia ini saya kira juga sering terjadi pada kasus HIV. Ya. Kalau pada HIV mungkin masalah stigma, tetapi pada kasus COVID mungkin mereka merasakan bahwa kalau saya nggak berbohong, mungkin saya nggak akan ditangani. Pada saat saya jujur, mungkin saya malah karena memang COVID ini satu infeksi yang dinamikanya luar biasa. Pengobatannya terus berubah dan nggak ada yang pasti. Pemeriksaannya pun juga terus berubah. Jadi saya belum yakin dengan jawaban saya, tetapi rasanya nggak susah. Jadi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengeksplor pasien-pasien yang datang ke kita saja. Kalau belum ada, mungkin Dr. Aditya tadi indikasi diperlonggar, tetapi fakta itu tidak meningkatkan jumlah session rate. Iya. Ternyata disebutkan bahwa ibu hamil dengan COVID itu relatif secara absolut kecil sekali angkanya. Di antara yang kecil itu kemudian kita melonggarkan indikasi seksio. Akibatnya kecil dengan kecil secara signifikan tidak bermakna secara statistik. Tapi tentu saja ya memang meningkat tapi tidak bermakna secara statistik. Itu penjelasannya seperti itu. Ada pertanyaan tadi, APD pada persalinan normal ya? Dr. Agus. Ya. Oke, terima kasih Dr. Anet. Jadi APD apa yang harus digunakan kalau kita ideal, dokter, bahwa orang seperti tadi bahwa dari 7 orang hamil itu kalau di Amerika yang di New York, mungkin di Surabaya kita atau di tempat Dr. Anet mungkin kita tidak tahu karena kita memang tidak tahu hutan kita itu bagaimana. Kita hanya tahu pohon yang ada di depan kita, tapi hutan bagaimana tidak tahu, sehingga berapa jumlah pasien kita tidak tahu yang betul-betul positif dari orang hamil semua. Tapi kalau kita
samakan disesuaikan antara di New York dan di Surabaya misalkan sama, itu artinya bahwa dari 7 ibu hamil itu ada 1 yang positif. Dari 7 ibu hamil, baik bergejala maupun tidak bergejala, terutama malah tidak bergejala, itu adalah 1 positif. Kemudian yang ada lagi fakta yang kedua adalah tadi Dr. Muhammad Ardian menyebutkan bahwa dari 20 orang yang sakit, orang yang kena COVID, itu ternyata 1 adalah tenaga kesehatan, yaitu 5%. Jadi kalau kita lihat, kita jejerkan demikian, ya kita sangat mengkhawatirkan adanya makin meningkatnya tenaga kesehatan yang sakit. Sehingga kita apapun juga, kita lebih baik, kita lebih boros pada APD, lebih overproteksi daripada kita hilang. Karena kalau sekali kita hilang, tidak ada gantinya. Kalau APD saya kira masih cukup banyak. Karena apalagi kalau misalkan di suatu rumah sakit ada APD-nya, APD-nya itu karena eman-eman disayang-sayang karena APD mahal, APD susah nyarinya, kemudian tidak dipakai, kemudian yang menolong itu ternyata tidak pakai APD yang sesuai APD tipe kelas 3 tadi, ternyata pakai biasa, kemudian ternyata beliau tertular COVID ini, kita akan sangat berdosa sekali dan rasanya secara hati kita juga tidak enak sekali. Padahal kita punya, tapi kita eman-eman, kita sayang-sayang, jangan sampai dipakai. Jadi saya lebih baik kalau kita ada APD, pakai saja sampai APD-nya habis. Kalau APD habis, ya apa boleh buat. Jadi itu nanti kita akan minta lagi. Saya pikir kalau ini demikian dan kita akan menginformasikan pada masyarakat atau pada rumah sakit atau pada siapa nanti bahwa APD kita tinggal sedikit karena kita pakai terus. Insya Allah nanti akan datang APD yang baru. Jadi idealnya kalau menurut saya, ya tetap apapun juga, APD yang paling baik, yaitu APD dengan yang maksimum APD 3, yaitu dengan yang dalamnya ada plastiknya atau ada apronnya. Barangkali demikian Dr. Anet, moga-moga nanti di sana juga aman semua, moga-moga di sana APD 3 itu juga tersedia dengan banyak, Dr. Anet. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan langsung mungkin? Belum ada? Ada pertanyaan yang tertulis, perlukah kita memberikan surat ke HRD pada pasien hamil yang masih harus bekerja? Tadi memang ada statement disarankan untuk full work from home. Gimana mungkin, Dokter Agus, Dokter Aditya? Saya kira sama ya. sama. Kita hati-hati dengan surat menyurat seperti ini. Iya. Sebaiknya kalau surat kesehatan pun juga kita menyatakan bahwa yang bersangkutan saat dilakukan pemeriksaan rapid test negatif. Hanya begitu aja. Tapi apakah dia bebas dari ini kita nggak berani. Ini pun juga mungkin kita hanya memberikan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang hamil sekian. Jadi mungkin kita harus membuat yang netral tanpa harus ini harus hati-hati betul. Dan saya mungkin mengingatkan untuk telemedicine tentang surat-surat ini kita juga harus berhati-hati ya. Kita pernah kecolongan percaya begitu saja membuatkan surat, ternyata terus kita malah dituntut karena surat itu dipakai untuk urusan hukum. Jadi gara-gara surat kita, seseorang dikalahkan secara hukum di pengadilan. Jadi surat istirahat, padahal si dokter tidak pernah melakukan pemeriksaan sama sekali. Ini juga salah satu hal yang perlu kita dibahas di telemedicine. Ada lagi mungkin? Kenapa? Oh ya. Monggo, silakan. Dr. Agus pernah membaca? Monggo Dr. Iya, beberapa literatur mengatakan 5,8 dan beberapa literatur 3,1. Anestesi menggunakan pedoman 5,8 NLR ini. Patologi klinik saya lupa 3,1. Jadi memang nilai NLR ini
bervariasi antara Tapi beberapa. ini kan tidak mutlak, jadi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya, bobotnya satu. Bahwa kalau ini tinggi itu kita juga harus Iya. lainnya. Dan juga pada kehamilan limfosit itu menurun, secara fisiologis menurun sehingga NLR-nya naik, dan NLR ini walaupun menjadi salah satu parameter, tapi ada aspek yang ingin dicapai, jadi tidak hanya sebagai diagnosa risiko, tapi ada sesuatu severity dan sebagainya. Dan ini memang kontroversi. Ada kasus-kasus yang komorbid bagaimana Pak Hermanto? Apa di IJAS? Dia komorbid, dia diabetes atau jantung atau obes, NLR-nya enggak pakai. Baik, ada lagi mungkin? Yang langsung? Baik, saya kira mungkin kita bisa menyelesaikan. Kalau mungkin teman-teman masih ingin bertanya, izin enggak? Mungkin sedikit masukan. Oke, silakan dari Iman Helmi, Opsi Medan. Oke, silakan. Jadi berkaitan tadi dengan pasien yang berbohong. Jadi kan kalau kita barangkali di tenaga medis ini kita masih terlalu sopan. Dalam pengertian bahwa kita menerima saja, ya sudah, kalau berbohong ya udah nggak apa-apa. Padahal dengan demikian seandainya dia diduga terindikasi atau terinfeksi dengan COVID, maka itu kan penularan medis yang bekerja di rumah sakit tersebut. Jadi ada undang-undang nomor 4 tentang wabah yang mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah itu dapat dipidana penjara selama 1 tahun atau denda 1 juta rupiah. 100. Asal karena kealpaannya, jadi pun nggak sengaja misalnya dia nggak lupa kalau dia misalnya dia positif misalnya gitu ya, itu bisa dipidana kurungan 6 bulan atau denda 500.000 rupiah gitu. Jadi barangkali mungkin perlu juga di depan, di pintu masuk rumah sakit ini dibuat seperti satu banner atau standing gitu ya. Standing banner ya. itu mengingatkan undang-undang ini gitu. Karena ini kita sudah ditetapkan bahwa ini adalah masalah wabah pandemi. Jadi undang-undang ini sebenarnya bisa digunakan gitu. Dan dengan demikian kalau ancaman duluan dikasih di depan, ya, tapi ini memang kasar gitu ya. Kasar, mungkin rumah sakit nanti bakal dicela gitu karena menampilkan itu. Tapi paling tidak pasien maunya jangan berbohong lagi. Jadi kita boleh kita menggunakan ancaman-ancaman itu, meskipun pada kenyataannya hampir tidak pernah atau belum pernah ada yang menggunakan undang-undang itu. Mungkin tambahan aja, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih koreksinya. Ya, saya lupa. Ya, beberapa rumah sakit memang sudah mulai. Saya membayangkan kalau memang cukup banyak dan disanksi semuanya masuk ke penjara, yang di penjara jadi keluar gitu kan. Tapi paling tidak mendidik dan aturan hukum itu penting bahwa mendidik masyarakat untuk ikut. Dengan dia berbohong sebetulnya dia juga malah potensial menyebarkan. Saya kira kok idenya cukup bagus. Terima kasih koreksinya dari teman dari Medan. Masih ada lagi tambahan mungkin? Dari Bali. Plasenta ibu dengan COVID, apakah diperlakukan seperti jenazah? Oke. Oh ya, saya mungkin. Oh, silakan. Iya. Ini menarik ini. Iya. Menarik ini. Plasenta, apakah plasenta yang pasti akan dibuang atau silakan. Iya. Kebetulan ada literatur yang saya baca, jadi dikatakan demikian, pada pembedahan atau pada persalinan, plasenta pada ibu yang COVID positif harus dilabel dan diberi tanda bahwa dia COVID positif. Tidak hanya plasenta, tetapi semua debris atau organ histologi yang mau dikirimkan harus dilabel dengan tanda COVID positif dan diperlakukan sebagai infected material. Jadi tidak bisa dibawa pulang rupanya. Baik, sudah jelas ya. Jadi memang
diperlakukan seperti kalau mayat ya mungkin, dan tidak bisa dibawa pulang. Terus perlakuannya di rumah sakit bagaimana? Dimusnahkan sebagai infected, Atau kalau histologi ya dia akan diperlakukan untuk pemeriksaan PA dengan tata cara yang sesuai SOP. Tapi memang apakah ada bukti bahwa pada plasenta orang yang itu dia terpapar pada saat proses persalinannya, atau memang in utero terjadi? Ada satu kasus, studi kasus ya, satu yang mengatakan bahwa pada plasenta memang ada bukti virus COVID-nya. Tapi secara umum SOP-nya semua material bekas COVID positif, apa itu darah atau itu baju dan sebagainya, harus diperlakukan dengan SOP khusus. Ya, masih ada lagi mungkin? KPD. Silakan, Dr. Agusur. Dr. Adit, Dr. Agus. Apa monggo, Dr. Agus. Ya. Belum Inpartu ya, KPD ya. Ya, belum Inpartu diinduksi ya. Tadi ada batasan. Iya. Jadi betul. Jadi exposure kita kan apapun juga sementara ini dalam masa pandemi ini kita utamakan adalah tenaga kita. Jadi apapun juga exposure makin dikurangi. Jadi kalau di kita selama dia itu masih Inpartu, misalkan Inpartu masih jauh dari persalinan pun kita kerjakan pada saat ini. Jadi ini kan seperti Dr. Hermanto tadi menyebutkan bahwa beliau menyebutkan bahwa ini adalah pucuknya gunung es yang di bawahnya masih banyak masalah dan masih banyak yang pasti tidak akan kita ketahui. Ya. Nah, ini karena kita masih tahu yang sedikit, di mana kita apapun juga melindungi dari tenaga kita lebih utama, akhirnya kita pada ibu-ibu yang Inpartu yang jauh dari fase persalinan kita lakukan cesarean section. Jadi kalau pada KPD yang tidak Inpartu, sementara ini yang polusi yang ada di kita dikerjakan operasi sesar, dokter. Iya. Jadi sementara demikian, buka 2, 3, buka 4 gitu aja kita juga melakukan, karena masalah exposure dan masalah kita keterbatasan dari APD dan yang lain-lain, sehingga akhirnya kita exposure dikurangi dengan cara mengerjakan operasi yang setelah operasi baru kita dipindah ke ruang intens khusus, itu ruang jadi etika. Ada pelonggaran indikasi seksual. Ya, betul. Iya. Ada pelonggaran indikasi seksual. Kemudian ini pertanyaan, apakah infeksi Dr. Hermanto dengan komorbid hipertensi kronis dengan riwayat pengobatan ACE inhibitor pada orang normal memang ini sangat potensial ya, komorbid yang cukup kuat. Pada ibu hamil bagaimana? Iya. Sama ya. Sama. Jadi pada yang di Guan itu puluhan ribu itu komorbid paling sering hipertensi dan obes dan diabetes. Pada wanita hamil itu disebutkan obesitas. Preeklamsi tidak. Obat-obatannya bagaimana? Obat-obatannya yang tidak boleh yang ACE inhibitor. Iya. Untuk kehamilan nggak ada masalah. Enggak, yang ACE inhibitor untuk anti hipertensi, nah itu. Jadi yang seorang yang mestinya mendapat ACE inhibitor untuk kehamilan pada saat hamil, hati-hati. Diganti dengan yang lain. Ya, ganti yang lain. Itu bermasalah nggak pada kehamilannya? Harus diganti yang lain, mungkin ke adalat ya Pak Adit ya. ACE inhibitor kontraindikasi. Memang nggak boleh ya? Iya, walaupun tidak ada COVID. Enggak. Oke, ya. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih teman yang ini. Selain dokternya, pasiennya juga diwajibkan pakai masker, nggak lahir. Oke, chamber mah. Kita aja yang nolong pakai N95 nggak bisa bernapas, apalagi pasien yang harus mengejan ya untuk kasus normal. Nggak tahu dokter ada. Jadi
Ya kalau kita sangat itu ideal sekali akan sangat mengurangi penularannya, tapi ya rasanya ya dengan chamber dengan rasanya apalagi yang menolong sudah APD 3 itu rasanya insya Allah sudah cukup lah ya. Oke. Tapi ya itu ada peluang kalau mungkin ya kita APD kita kebetulan yang APD 3 habis ya apa boleh buat ya, mungkin ya terpaksa sekali kita memakai hal yang demikian ya, karena memang di kita itu memang banyak Dokter Pujo sekarang pasien-pasien yang pada saat 2 atau 3 minggu terakhir ini di IRD kita kedatangan 28 itu yang minggu yang lalu, kemudian sama Sabtu minggu kemarin ada 3. Jadi sudah 31 yang pasien COVID yang kita tolong. Ya, jadi karena semua ketakutan jadi dirujuk kita. Dan kalau misalkan kita semuanya misalkan jarak 10 jam kita tunggu eksposur tadi, nanti orang kalau pakai APD 3 itu 4 jam 5 jam itu sudah berair karena ada keringatnya dan ada itu tidak nyaman. Jadi itu setelah itu masing-masing habis itu dibuang. Jadi memang kurang. Jadi memang ya semuanya ada untung ruginya, kita cari yang potongannya yang kira-kira yang paling baik. Iya. Jenis kelamin laki-laki angkanya lebih banyak, faktor protektif. Kira-kira tadi yang sudah disebutkan masalah hormon ya? Hormon ya. Estrogen. Imunologis. Iya. T helpernya kita kan pindah ke TH2. Enggak. Kalau pada orang non hamil, fakta kelihatannya laki-laki lebih banyak daripada wanita. Mungkin estrogen juga protektif. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira terima kasih banyak Dr. Agus Sur, Dr. Hermanto, Dr. Aditya atas presentasinya yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta seminar online ini. Di sini kita berdiskusi, terus terang penyakit ini adalah penyakit yang dinamikanya sangat tinggi. Jadi kita harus mencermati dengan baik, tidak ada yang paling betul di antara kita. Terus berhubungan dengan organisasi profesi, mungkin kalau memang ada masalah-masalah yang kira-kira perlu diselesaikan secara organisasi. Saya akhiri acara seminar online dengan 6 pembicara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.